Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in, nama ba'du. Yang sangat kula hormati keluarga besar Raden Asnawi sedanten mawon, mulai Gus Hafid bin Ni'am bin Zuhri bin Raden Asnawi sedanten keluarga santri niki kudanan nggih niati dudusan nonton mawon. Terus riyen wonten cerita udan niku rahmat. Jadi nak sampean melayu saking udan berarti melayu saking napa? Rahmat. Terus niki terus cara berpikir niku udan niku rahmat, terus termasuk tobat sing sah niku dawuh Imam Ghazali, kon adus nganggo banyu udan sing ceblok langsung, mergo nak liwat kenteng kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus mpun sing langsung mawon, sing liwat plastik mpun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mau sama niku. Terus dulu di antara syarat tobat niku dawuh Imam Ghazali niku adus udan sing perawan, maksudnya sing asli ceblok saking putih langit niku langsung sampeyan nombe. Nak tepak nggih tobat, nak mboten tepak nggih lara niku. Mergi asli. Terus kula matur nuwun sanget jenengan hormat teng Raden Asnawi. Beliau sekarang generasi keempat ya, wonten sing generasi ketiga. Nasab kula kepanggih Raden Asnawi teng Asnawi sepuh. Terus Mbah Raden Asnawi gadah bah namine Abdullah Husnen, terus Ibu Ayu Sofiah niku binti Asnawi sepuh. Kula buyut kula kandung damaran niku Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Kenapa saya cerita zuriyah gitu? Terus satu peradaban, gini bahasa Indonesia mohon ya, kersane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu dzurriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen, jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu tidak abadi, karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan, bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampean nanti berakhir di kuburan, karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah gak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku dawuh Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus dawuh Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya, saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan, dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka nalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen, disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini, misalnya kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir,
berakhir. Kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah, lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada, adamiyun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah tentu terus kita berpikir, dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu wala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah, sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama nggak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap nggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang nggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Memang akan dilibat. Tapi karena kita kenal Raden Asnawi itu dari sisi ilmiah, saya punya banyak kitab beliau. Mungkin saya termasuk pernah dulu yang membawa kitab beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan tuh bukan 1-2 sampai 2 kerdus 3 kerdus. Itu mulai dulu, mulai saya ngiai sampai sekarang. Tak bawa ke Sragen, ke Solo 3, termasuk tak bawa ke Korea. Jadi mungkin ya ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya masuk neraka kita era pantas bakul pesolatan kok masuk neraka gitu. Kayak itu enggak pantas itu. Karena saya termasuk orang ya yang cara berpikir itu optimis. Dulu di sini ada orang alim alama namanya Raden Asnawi. Terus kemudian sejarah agak berpolemik, ada mengatakan beliau itu muridnya Syekh Nawawi, ada mengatakan tidak. Apapun itu yang saya yakini adalah beliau ya saling istifadah lah, saling bermanfaat bagi Syekh Nawawi Banten. Saya punya catatan sejarah banyak tentang Raden Asnawi karena guru-guru kita itu akan ketemu di Syekh Nawawi Banten. Yaitu kita tahu misalnya saya ngaji Mbah Mun ngaji Mbah Zubair misalnya ngaji Syekh Fakih Mas Kumambang, ngaji Mbah Mahfud, terus ngaji Sayyid Abi Bakar Sato, terus ngaji Sayyid Zaini Tahlan. Kalau keluarga sini mungkin misalnya Gus Hafid, Mbah Niam, Mbah Zuhri, terus Raden Asnawi. Raden Asnawi kita tahu nikah dari istri mudanya Syekh Nawawi, yaitu Nyai Hamdana. Saya sering diceritani Mbah Mun, terus Nyai Hamdana punya anak yang namanya Zuhriyah dari Syekh Nawawi. Kemudian setelah dinikahi Raden Asnawi punya anak namanya Zuhri, Minan, Niam, terus sampai ke Gus Hafid, Hafid bin Niam. Kenapa saya cerita ini? Karena kealiman itu adalah sesuatu yang dibanggakan Allah. Imam Amudi itu ulama ahli matematika. Jadi ada ulama itu ahli matematika. Dia nggak pernah ngajarkan pesolatan, zakat, sholat, tapi dia ngajar matematika. Kemudian dari matematika itu beliau menjadi ahli tauhid. Sehingga nanti Mungkar Nakir itu nggak akan tanya dia marabbuka wa manabuka, karena dia punya rencana. Yang ngajar tauhid itu saya, kata. Jadi kalau dia malaikat akan marabbuka, pangeran kamu itu siapa? Malaikat malah dilawan. Kamu pernah ngajar tauhid? Saya ini guru tauhid. Singkat cerita, saking keramatnya Imam Amudi, kata Allah, ya Amudi, presentasikan ilmu tauhid yang lewat jalur matematika ke semua malaikat saya. Semua malaikat saya tahu cara berpikir matematis. Karena malaikat itu imannya itu iman mauhibah, karena dia malaikat, ya iman karena tahu neraka, tahu surga, terus dia iman.
Kalau kita ndak, kita iman tuh pakai logika, jadi lebih keren. Loh betul. Malaikat tuh ketika bangga, ya Allah, apa ada orang yang imannya di atas kita? Jawabnya Allah ada. Siapa? Ya orang-orang kudus kata Allah. Kira-kira gitu. Kenapa? Ya betul. Karena kamu iman saya itu wajar, kamu tahu saya, tapi mereka nggak tahu saya tapi iman. Kenapa bisa iman ya Allah? Karena mereka punya logika, punya akal. Akhirnya Imam Amudi disuruh sama Allah presentasikan logika tauhid kamu lewat jalur matematika. Malaikat disuruh dengerin semua, isma'u ya malaikati, ini mimpinya wali. Terus Imam Amudi mulai mengajarkan nisbatul isnaini ilal wahid wa nisbatus salasa wal arba'ah ila ma la nihayatalah niku binisbatin wahidah, yaitu far'un minal asli wa huwa al wahid. Mbok angka sebanyak apapun 2, 3, 4 sampai 1 miliar itu nisbatnya ke angka 1 adalah nisbatul far'i ilal asli, semuanya berasal dari 1. Maka hadhil awalim atau hadal alam ila ma la nihayatalahu, tetap semuanya ini cabang dari 1, yaitu wujud dari 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga semenjak itu ditiru sekian ulama, akhirnya malaikatnya mantuk karena kepastian kalau Allah satu yang diyakini malaikat itu sepasti logika yang dibangun orang-orang manusia ini, padahal tidak ngerti Allah Subhanahu wa ta'ala karena pakai akal. Sehingga di pondok itu orang harus ngerti mantek. Orang mantek itu ilmu yang jelimet tapi menyenangkan. Biasanya sing sinau ambek rokokan, sawangannya kayak filosof. Jadi paling gak agak paham dia alasan. Yang penting nikmati rokok, tak pikir nikmati pemikirannya, ternyata nikmati rokok. Kayak kemarin saya datang ke resepsinya Gus Agil, saya itu tertawa terus karena dengerin Habib Mutahar. Saya membaca bahayanya rokok, setelah tahu bahayanya saya berhenti membaca. Tak pikir itu kan setelah tahu bahayanya saya berhenti merokok, ternyata enggak, saya baca bahayanya apa? Merokok. Setelah saya baca maka saya berhenti membaca gitu, bukan berhenti merokok. Itu ilmu kelas tinggi seperti itu harus mantap. Pernah beliau ditegur dokter, Beb kalau rokok terus nanti mati. Tenang saja, saya masih bawa korek. Dikira itu kan orangnya yang mati, ternyata beliau enteng saja, santai aja dok, saya masih bawa korek. Jadi saya bukan nyarankan santai rokok, tapi orang rokok itu memang punya logikanya sendiri. Kalau Banafek Hajen itu masih pernah bahasa juga, karena Banafek juga turunan Mbah Mutamakin. Hak rokok itu haram tau ora? Nak cara kula darani haram sebuti bah. Lah iya, nak haram ya bener aku. Mulane tak obong, barang haram apike diobong. Jadi saya sama orang-orang sepuh itu tidak pernah menang. Jadi apa ya? Mereka itu orang yang sudah lama, gimana ya, mau dikatakan bulat itu ya, tapi memang nggak pernah kalah mereka. Ada satu kiai masih misananya Banafek, ini rokok 2 katanya. Bagi yang nggak ngerokok berarti membiarkan 2 haram masih. Bagi yang merokok berarti mengurangi haram. Kalah lagi saya. Jadi saya tuh pernah dibully 2 mbah saya, karena 2 mbah saya ini rokok semua. Akhirnya saya sing nom ngalah gitu, karena saya tidak mungkin bilang sing waras ngalah karena kalah sepuh gitu. Jadi ya sudah, mau tidak mau harus bilang sing nom kalah. Tapi yang penting itu kita mendengar. Jadi ternyata sepinter-pinternya kita itu mesti kalah pinter sama yang sepuh-sepuh itu. Jadi kalau tahu bahayanya rokok lewat membaca ya harus berhenti merokok. Berhenti membaca katanya. Nah malaikat ini cerita lagi malaikat. Saya memang dari awal niat hormat Raden Asnawi karena buyut-buyut beliau itu ketemu di buyut saya. Saya ini turunan Mbak Asnawi sepuh. Terus cuma buyut saya itu nikah Lasem, terus saya keceluk cucunya keluarga Lasem. Sebenarnya saya juga cucu Kudus. Tapi terus alhamdulillah sekarang kembali karena buyut saya menyuruh saya ngajar di Damaran, terus sampai sekarang saya ngajar di Damaran. Tapi buyut saya itu masih lahir di Damaran. Namanya Mbak Hafsah, itu Hamsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Sama seperti nasab di sini Raden Asnawi, Mbak Abdul Husnan, terus Nyai Ayu Sofiyah, terus Mbak Raden Asnawi. Saya mau cerita, jadi ilmu itu lebih keren kita.
Sehingga Rasulullah SAW pernah ngendikan, saya ini rindu sekali li ikhwani, kata Nabi itu ikhwani. Kata sahabat bilang, alasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kita ini saudara kamu, saudara engkau ya Rasulullah? Tidak, antum ashabi, kamu itu sahabat saya. Siapa teman-teman kamu itu ya Rasulullah? Yaitu kaumun yang tidak melihat saya kemudian iman kepada saya. Jadi mereka seperti kita semua di Kudus ini tidak melihat Rasulullah SAW, tapi iman sama Nabi. Dan ketika malaikat yubahi bikum malaikah, Allah bangga dengan malaikatnya, membanggakan kita. Sampai malaikat itu sentimen, kok bisa ya Allah? Ya karena tadi, kamu iman sama saya wajar, karena kamu melihat surga, melihat neraka, melihat aras. Sementara orang Kudus coba ngelihat apa? Paling simpang 5, apa simpang 7 itu. Tapi imannya nggak kalah dengan malaikat. Kenapa nggak kalah? Karena tadi kita diajarkan bahwa nisbatul isnaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu sama-sama nisbatul far'i ilal asli. Tetap yang asli adalah angka 1. Jadi nggak mungkin aslu hadhil asya nggak dari Allah itu, nggak mungkin. Tetap dari zat yang satu. Kemudian tentu ini bukan nisbatul walad ilal walid, anak ke bapak, tentu enggak. Tapi nisbatul khaliq sama makhluk. Tapi apapun itu pasti satu. Sehingga Imam Amudi akhirnya masuk surga lewat jalur itu, tidak usah lewat pertanyaan man rabbuka wa man nuka. Kelasnya disuruh ngajar malaikat. Saya punya rencana jadi pengajar malaikat nanti itu kan. Jadi orang-orang Kudus yang dapat barokahnya Raden Asnawi nanti jangan mau kalau ditanya man rabbuka wa man nuka. Kelasnya itu harus apa? Jadi gurunya malaikat. Karena bapak kita Nabi Adam itu keren. Nabi Adam itu adalah orang yang disuruh Allah dipresentasikan, dibanggakan Allah di depan para malaikat. Ketika ada malaikat yang agak hasut, tapi itu tidak malaikat papan atas, malaikat yang kebanyakan. Itu kan agak gak terima Nabi Adam jadi apa? Khalifah. Sampai malaikat ini usul ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wasfikut. Makanya kalau saya protes sama malaikat itu malaikat yang ini, bukan Jibril sama Israel. Kalau protes Israel bahaya. Bisa dihabisin. Saya pernah ditanya seorang kiai, Gus jenengan gojlok malaikat kok berani? Ya karena malaikat yang jenis ini pernah gojlok Nabi siapa? Adam. Nggak percaya kalau Nabi Adam itu layak mimpin, sampai protes ataj'alu fiha may yufsidu fiha wasfikut dima. Tapi apa yang terjadi? Allah mengajarkan satu ilmu di Nabi Adam, kemudian disuruh meresentasikan. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, coba kamu presentasikan ilmu kamu. Setelah Nabi Adam fasih mempresentasikan ilmu, kata Allah, kamu bisa enggak sepinter Nabi Adam? Enggak bisa ya Allah. Makanya sudah saya bilang, ini a'lamu malah, saya lebih tahu siapa yang layak mimpin. Jadi layak mimpin itu pertama harus kuwatul ilm, ilmunya itu harus kuat. Nanti saya akan cerita hubungannya Raden Asnawi dengan Syekh Nawawi. Apa itu hubungan teman, apa murid guru, itu memang masih jadi polemik sampai sekarang. Kalau saya ya keyakinan saling istifadal. Ini bahasa netral, tidak murid guru tapi saling apa? Istifadal. Kata Syekh Nawawi dalam tafsir Munir itu, ilmu itu nomor 1. Sehingga beliau setiap ada ayat fa inna hizballahi humul ghalibun, beliau pasti menafsiri bil hujjah wal barohin la bis saulah. Saya masih ingat betul takbirnya, memang saya hafalkan. Tapi bukan untuk modal pidato, mboten. Modal sebagai wong alim. Kalau pidato gampang. Pidato itu semua orang bisa. Kalau jadi orang alim itu tidak gampang. Lebih susah lagi wong alim buat pidato. Itu kalau nggak pernah mbah saya tidak mau. Karena memang saya terkenal nggak suka pidato. 1 memang nggak bisa. Nomor 2 tidak ingin. Nomor 3 ya rugi. Karena pidato itu nasib-nasiban itu. Kalau nasib baik kamu tidak paham itu, wah Gus Ba ilmunya tinggi sehingga kita tidak paham itu kalau nasib baik. Kalau nasibnya tidak baik, nak ngendikan bulat sama itu tepak-tepakan. Dan Syekh Nawawi itu benar, Raden Asnawi juga benar, semua guru-guru kita benar. Karena agama ini sebetulnya bukan masalah negara, tapi masalah logika yang sehat. Uni Soviet itu pernah mengkooptasi Uzbek, Ceknya, Tajikistan. Itu 100 tahun. Orang dipaksa ateis. Tapi orang-orang Uzbek, saya sering ketemu lama Uzbek, kadang ketemu di Korea, kadang di Malaysia. Orang-orang Uzbek itu punya basement di bawah tanah. Kemudian di bawah tanah ini mereka ngajarkan tauhid. Ngajarkannya ya gampang. Misalnya ini sesuatu yang ada, iya ini.
Ini ada penciptanya enggak? Ya ada. Siapa? Tukang katanya. Yang penting itu enggak ada logika bahwa sesuatu yang ada disebabkan oleh ketiadaan. Lah orang komunis, orang ateis itu orang yang mengatakan alam ini didahului oleh nihilisme, oleh adamiyah. Masuk akal enggak sesuatu yang ada, penciptanya sesuatu yang tidak ada. Sehingga orang anak-anak Uni Soviet itu enggak pernah kepikiran membenarkan ateis, itu enggak pernah. Bareng Uni Soviet ada itu Glasnost Perestroika itu kemudian hancur, semuanya langsung menjadi negara Islam, termasuk Uzbek, Tajikistan, karena diajari ilmu, bahwa ilmu itu yang nggak pernah kalah oleh negara. Sehingga saking pedenya Rasulullah SAW ketika Sulhul Hudaybiyah, ini agak jelimet tapi gampang dicerna. Sulhul Hudaybiyah itu satu perjanjian yang semuanya merugikan Rasulullah, yaitu kalau orang kafir masuk Islam disuruh kembalikan ke kafir, karena kafir itu bagi mereka habitat, Islam itu hal yang baru. Tapi kalau orang Islam menjadi kafir nggak boleh kembali Islam, berarti kembali ke habitat. Semua perjanjian itu merugikan. Sampai masyhur Sayyidina Umar protes ke Rasulullah, jenengan masih nabi. Itu kan ekstrim tanya, jenengan sampai sekarang masih nabi? Ya, saya masih nabi. Kenapa tanya demikian? Karena semua perjanjian merugikan Islam, menguntungkan orang apakah? Kafir. Semua sahabat sebetulnya persis Sayyidina Umar protes, kecuali Abu Bakar. Lama-lama akhirnya di antara perjanjian itu berbunyi begini, tapi saya minta satu hal, orang boleh mendiskusikan Islam tanpa tekanan. Itu saja permintaan Nabi. Orang boleh mendiskusikan Islam secara bebas, tidak tertekan. Karena orang-orang kafir melihat itu hal yang biasa, ya nggak masalah Muhammad. Akhirnya orang diskusi, Islam itu apa sih? Islam itu orang yang menuhankan Allah. Allah itu siapa? Zat yang menciptakan langit dan bumi. Lama-lama orang kafir berpikir, wah keren, Tuhannya Muhammad bisa bikin langit dan bumi. Tidak kayak Tuhan kita, malah kita yang bikin. Jadi mulai debat itu terus ada yang cerita lagi, saya pernah loh nyembah Lata, pas itu dikencingi luwak. Masa ailahun yabulu ali sa'laban, masa Tuhan kok dikencingi luwak? Yang agak-agak ahli kitab ya diskusi lagi, wah kayaknya Yesus tidak Tuhan, masa Tuhan kok kelaparan, lemes, lah repot nanti. Jadi makanya Allah ketika gojlok wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am mal masihu ibnu maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yakulani. Coba paradok enggak, misalnya kamu didolani Nabi Isa terus ketok lemes, kenapa Tuhan saya agak sakit keroi dulu, kan enggak kebayang ini punya Tuhan yang sakit setelah makan sehat, terus kan enggak kebayang seperti itu. Ketika Nabi punya konsep Tuhan, Tuhannya Muhammad itu siapa? Yaitu zat yang la awalalah, zat yang pertama. Lalu Tuhan itu siapa? Tuhan itu yang menciptakan langit bumi. Tuhan itu siapa? Yang memulai segalanya. Lama-lama mereka berpikir, wah kalau gitu yang benar itu Islam. Maka kata Imam Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri, famaka nafathun fil islami a'dzama min sulhil Hudaybiyah. Innamaka nasu yatafadhuruna fil hadis wal munaza'ah. Semua teks riwayat itu ada kata wal munaza'ah, orang bebas ngomong dan berdebat. Munaza'ah itu berdebat. Terus akhirnya falam yatakallam ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Kemudian setelah berdebat dan mereka tahu Islam, pasti akhirnya masuk Islam. Dan itu yang sekarang terjadi di dunia. Makanya saya pernah ditanya seorang profesor, Gus, kalau di Jogja ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda gimana? Asal itu tentang agama nggak apa-apa, tapi kalau yang dibandingkan umat Islam itu jangan. Karena nanti kalau di Indonesia kira-kira yang copet itu ditanya agamanya juga Islam, yang koruptor juga Islam. Jadi kalau yang dikaji Islamnya nggak apa-apa, tapi orangnya jangan, kata saya. Karena yang bulat ya banyak, yang nggak sholat ya banyak. Tapi kalau Islamnya saja, misalnya adu konsep tentang Tuhan, masyhur kita mungkin banyak yang melihat itu debatnya Stanley Fischer sama Ahmad Didat itu. Tuhan kamu siapa ini terus sama Didat cerita Tuhan saya itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Itu spontan ada seorang mahasiswi bilang, sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena Tuhan Anda yang menciptakan langit bumi, yang Tuhan ini kok lahirnya sudah di bumi, masa lahir-lahir langsung jadi Tuhan.
Jadi akhirnya falam yatakallam ahadun bil Islam yaqilu syai'an illa dakhala fihi. Sehingga agama ini apa? Agama itu adalah kalimat tauhid. Kalimat itu apa? Logika yang terbangun. Nah, ketika logika itu terbangun, maka disebut yusabbitu Allahu alladzina amanu bil qaulis tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah itu akan menetapkan satu kaul, satu presentasi ilmiah atau satu kesimpulan ilmiah yang kesimpulan itu nyata benarnya, dan ini akan nyata terus baik di kehidupan dunia maupun kehidupan apa? Akhir. Seperti Allah sebagai Tuhan itu akan nyata terus di dunia Allah ya Tuhan, nanti di akhirat juga Tuhan. Tapi Tuhan selain Allah, maka menjadi Tuhan ini nunggu ada yang menuhankan. Misalnya Fir'aun itu jadi Tuhan karena ada yang menuhankan. Sekali dia mati, dia sudah aset wisata, bukan Tuhan lagi. Makanya gejolokannya orang ulama Arab, kalau ketemu ulama Mesir, kalau gejolokan itu lucu. Orang Arab, ada Abu Jahal, Abu Lahab, penggaweane musir Nabi gitu. Itu gejolokannya ulama Mesir. Kata ulama Arab, kamu gayanya benci Fir'aun, tapi rizki kamu dari wisata melihat Fir'aun. Itu gejolokannya ulama Arab sama ulama Mesir. Sehingga agama ini mengajarkan apa? Satu kalimat. Makanya kamu harus belajar mantek. Dulu Raden Asnawi ya pengajar mantek. Dulu buyut saya di sini Mbah Fauzan, abahnya Mbah Pah itu, mbahnya itu juga pengajar mantek. Karena di antara yang diceritakan Allah itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Tugas utama Nabi Ibrahim adalah menjadikan satu logika. Kalimah itu logika. Itu menjadi logika yang abadi, baqiyah itu abadi. Fi aqibih, di anak turunnya Nabi Ibrahim. Misalnya begini, saya beri contoh ya. Misalnya saya mengatakan teh ini hitam, itu menjadi kalimah karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat karena tehnya berwarna apa? Kuning. Sehingga Quran kalau menyalahkan orang kafir itu ngendikannya kaburas kalimatan takhruju min afwahihim. Omongannya orang kafir itu menjadi kalimat karena diucapkan dari mulutnya. Kenapa menjadi kalimat? Karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Seperti orang mengatakan 2 ditambah 2 itu 10, itu kalimat, tapi kalimat yang salah karena tidak menunjuk hakikat. Seperti orang kafir mengatakan Tuhan itu 3, itu kalimat karena diucapkan tapi tidak menunjuk hakikat. Tapi ketika seseorang mengatakan Allah itu Tuhan, Tuhan itu satu, itu disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut. Temriki tahlilane wa 'alaiha napa wa biha. Wa 'alaiha napa wa biha. Wa'alaiha ya, ada yang tahlilan wa biha, itu nggak tahu sanatnya dari mana, pokoknya ada yang wa'alaiha, ada yang biha. Kenapa dikatakan kalimat tauhid? Karena kalimat yang dari kesimpulan berpikir. Dan agama ini dibawa Nabi Ibrahim itu untuk membawa kalimat tauhid. Ciri utama kalimat tadi, kamu yakin seyakin-yakinnya bahwa nisbatul snaini wassalasah wal arba'ah ila ma la nihayatalaha itu kanisbatisna ini ilal wahid, yaitu semuanya farqun minal asli, aslinya adalah wahid. Sehingga di kitab, saya pernah ngaji Mbah Mun, namanya kitab Al-Husunul Hamidiyah, itu dikarang oleh ulama-ulama sekarang, itu diajarkan di MGS, ini mbah-mbahnya Gus Akil pendirinya madrasah MGS, itu ada gambarnya di situ. Di situ ada gambar piramida, ada gambar hewan, ada gambar pohon. Kata yang ngarang, gambar sedetail ini, sejelimet ini dimulai dari nuqtah wahidah, tetap dimulai dari satu titik, dan ini disebut nuqtatil wujud. Jadi mbok orang kudus sebanyak ini tetap dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Adam dimulai dari ketiadaan. Lalu siapa al-mujid? Pewujudnya siapa? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ulama-ulama termasuk Syekh Nawawi itu paling suka ngendikan semua makna Quran dikumpulkan di Fatihah, Fatihah dikumpulkan di Bismillah, Bismillah dikumpulkan di ba, karena di ba itu ada titik nuqtatil wujud, yaitu disingkat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Karena saya, kata Allah, semuanya akan ada, dan karena saya yang enggak ada, semuanya suatu saat ada. Disebut nuqtatil wujud. Nah, kita meyakini kalau Allah satu itu seyakin-yakinnya, karena enggak mungkin angka enggak dimulai dari angka satu. Begitu juga gambar seapapun julumete. Misalnya sampean gambar zaman saya kecil, gambar paling favorit itu apa? Kambing bertarung. Itu gambarnya kan susah. Daripada gambar kambing bertarung susah terus dibikin kotak saja, tembok.
Kalau tanya gurunya, gambarnya mana? Di belakang tembok Bu. Ini itu dulu saya diwarai anak-anak nakal ya. Jadi semua satu gambar itu disuruh gambar harimau, yang satu disuruh gambar kambing bentrok, yang satu disuruh gambar matahari, semuanya kotak semua. Ini itu Bu, gambarnya di belakang apa? Tembok. Maka nggak kelihatan kata dia. Jadi gurunya kalah cerdas. Yang guru itu sebenarnya nggak pernah menang, karena murid itu lebih pinter. Itu teman saya dulu kalau ngaji itu kalau tes itu ngerpek baca, gurunya marah, kamu tes kok baca? Enggak ngerpek Bu, ini belajar di kelas. Katanya belajar kapan saja di mana saja. Ajo. Jadi apa ya, orang itu kadang yang salah itu lebih masuk akal kadang-kadang itu. Saya teruskan ya supaya ini dapat barokahnya Raden apa? Asnawi. Saya mohon sekali ya, kalimat hakin itu harus kamu jaga. Caranya jaga ya tadi. Kalau kamu tidak bisa ilmu mantek, misalnya al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min muhdits, itu kan jelimetan. Pakai saja teori umum bahwa gambar apapun jelimetnya itu dimulai dari satu titik. Karena nggak bisa, nggak dimulai dari satu titik tidak bisa. Maka alam apapun jumlahnya nggak terhingga tetap dimulai dari al-wahidul qahar, yaitu satu titik. Yaitu dalam konteks tauhid tentu itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Ibrahim itu orang paling sukses bikin waja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Terus Nabi Muhammad begitu, sahabat gitu, sampai kita sekarang diajari ilmu mantek. Ilmu mantek itu logika yang nggak terbantahkan. Karena mau tidak mau. Kata Imam Syafi'i, fa innal uqula muttarratun ila qabulil haq, karena akal akan dipaksa menerima kebenaran. Dan itu yang terjadi di Uni Soviet. Dikooptasi 100 tahun untuk berfaham ateis, dilawan oleh ilmu, tetap menanamkan ilmu tauhid, ilmu mantek. Ketika Uni Soviet secara politik runtuh, semuanya menjadi muslim, termasuk negara-negara yang dulu dikooptasi. Maka kamu tidak usah kecil hati di Indonesia, apapun rusaknya negara ini, asal kita cara bertauhid benar, insya Allah tetap meninggal husnul khotimah. Karena sudah janjinya Allah, yusabbitu walladzina amanu bil qaulits tsabit. Sing jelas itu nomor satu tuh al qaulits tsabit. Memang itu logika yang masuk akal. Jadi jangan kira semua orang ditanya marabbuka, enggak. Banyak ulama yang enggak ditanya. Masyhur itu dalam cerita keramat-keramat. Ada guru tauhid ngajarin tauhid. Setelah ditanya mungkar nakir, Imam Malik datang. Kamu nanya ini, man rabbuka man nabiyuka, kamu tahu ini guru Umul Barohin yang tukang ngaji tauhid. Guru tauhid kok ditanya apa? Tauhid. Malaikatnya nggak jadi tanya. Dan saya percaya cerita-cerita seperti itu karena secara umum itu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Artinya kalau wali itu kok ditanya mungkar nakir berarti ngalami ketakutan. Karena di situ kan digambarkan mungkar nakir itu sewangar, bawa godam. Kalau yang tanya nggak bisa dipukul sampai ajur sak walang-walang. Pokoknya ceritanya kan seru seperti itu. Berarti kalau betul begitu terus ayat la khaufun alaihim walahum yahzanun kayak apa? Makanya dalam kitab Nasoihul Ibad itu ada cerita ini. Sampean boleh nggak sependapat dengan saya, tapi semoga nasib sampean nanti digebuki malaikat. Karena orang itu akan mengalami seperti yang dirasakan. Ana indadzoni abdibi, saya tidak bayangkan akan ngalami itu. Makanya saya ini ngajar tauhid terus. Paling tidak kalau ditanya marabbuka man nabiyuka, sampean tahu profesi saya ini pengajar tauhid. Dan biji saya 9. Dulu saya di MGS, kalau ada teman bijinya tauhid kok 4, segala ahli swarga, tauhidnya jeblok. Dari kalau bijinya 4 segala ahli swarga, tauhidnya apa? Jeblok. Tapi yang bijinya 9, ahli swarga, tauhidnya itu saya dulu bijinya 9. Terus 9 terus sampai tamat. Karena nggak ada biji 10. Karena kalau 10 itu kan terlalu sempurna, nggak baik lah manusia kok sempurna gitu. Jadi sudah 9 aja kan gitu. Tapi sebetulnya pantasnya ya dapat 10. Mergo saake, mergo tenan enggak tahu saya. Di Nasoihul Ibad itu ada cerita gini dan saya percaya itu. Di sarahnya itu. Juga di sarah apa itu yang di sarah Syekh Nawawi itu. Pokoknya saya kalau ingat Raden Asnawi pasti ingat Syekh Nawawi. Saya tidak memastikan apa murid guru apa saling istifadah, yang jelas itu teman dekat, teman fil ilm. Sayyidina Ali itu pernah minta kasaf sama Allah. Saya percaya tidak semua orang ngalami marabbuka ditanya itu. Ya Allah, saya minta kasaf itu ngerti alam gaib.
ingin tahu Umar. Jadi diam-diam Sayyidina Ali itu ya mangkal sama Sayyidina. Wong kok keras ngono. Angger wong kok tahu disentak, jajal wani nyentak malaikat ora, itu kata Sayyidina. Jadi dia minta kasuf karena kenangannya dia melihat Umar itu semua orang pernah disentak sama Sayyidina Umar itu. Maka Sayyidina Ali minta kasuf, ya Allah saya ingin melihat Umar menghadapi Mungkar Nakir. Masih garangkah apa enggak? Itu dah itu minta kasuf. Pas kasuf beliau bangun dari kubur, duduk, dilihat sama Sayyidina Ali ini ngalami kasuf. Sama ndak usah tanya, ndak wali kok tanya, ya sudah pokoknya percaya aja. Akhirnya malaikat Mungkar Nakir datang. Itu di situ digambarkan matanya itu kalkidril mughalla, kayak apa itu panci yang dibakar. Wah, seru. Semua nang Sayyidina Ali. Baru ini kamu akan takut gitu. Tapi ternyata enggak. Umar bangkit disewentak orang tua itu. Kamu tahu menghadapi siapa? Yang sopan. Oh, ada sontak. Kewaget malaikatnya itu karena enggak pernah ngalami disentak. Mungkin itu pertama. Kewaget. Memangnya kamu siapa? Saya ini teman kekasih Tuhanmu. Saya yang diandalkan temannya sebenarnya bukan dia. Ana sohibu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Jadi dia ngandalkan temannya sebetulnya, bukan ngandalkan dirinya. Oh kamu temannya Nabi Muhammad? Iya saya Umar temannya Nabi Muhammad. Kamu harus hormat sama temannya kekasih Allah. Wah terus semula itu. Akhirnya matur Allah. Ya Allah, apakah prosedur seperti ini bisa dinego? Terus sama Allah. Oh iya katanya. Kamu kalau menghadapi kekasih saya ya jangan seperti itu katanya. Semenjak itu beliau sopan santun, dua Mungkar Nakir itu. Jadi ini berita gembira. Jadi sebetulnya itu enggak. Tapi kita ini kan enggak punya nyali nyentak Mungkar Nakir. Semoga dengan gelar kita doktor tafsir, doktor tauhid gitu. Atau paling enggak guru kutsiyah tauhid gitu. Atau siswa terbaik dalam materi tauhid. Itu harus kamu bawa status. Jadi sehingga nanti ini saya ranking 1 tauhid, masa masih ditanya marbuka waman nabiuka. Dan itu menurut saya sah. Sampean enggak usah protes takbirin iki, susah usah takbiran. Pokoknya takbirnya adalah wali-wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak akan mengalami ketakutan baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Bahkan para malaikat itu mengatakan ke wali-wali nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita ini teman kamu, saudara kamu, mitra kamu. Masa mitra kok nutui itu kan enggak fair. Dan menurut saya paling efektif itu apa? Kamu harus punya rumus tauhid kayak Imam Amudi menemukan Tuhan. Imam Amudi itu menemukan Allah itu lewat ilmu matematika. Dan itu Allah saking senengnya disuruh ngajari para malaikat. Wa ya malaikati isma'u. Kamu harus mendengar, ini orang alim saya yang ahli matematika. Tapi justru itu ngerti bahwa asal usul alam itu minal wahidil qahar. Dari zat yang satu. Akhirnya Imam Amudi mulai ngajar tuh. Nisbatus naini wassalah sawal arba'ah ila mana nihayatalaha iku kabeh iku far'ul wahid. Akhirnya malaikat mantuk-mantuk. Nah, iman seperti itu akan setingkat keyakinannya dan keakurasiannya sama dengan imannya para malaikat. Makanya Nabi ngendikan tubaliman amanabi walam yaroni. Sebagian riwayat disebut sab amarot. Nabi ngendikan sampai 7 kali. Benar-benar keren orang yang tidak melihat saya kemudian iman kepada apa yang bisa menemukan itu? Hanya akal. Misalnya contoh paling gampang ya yang dialami para ulama. Ya saya ulang lagi yang dialami para ulama. Ketika menemukan ilmu ya yang menjadikan mereka mahabbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu paling suka itu sholat. Nabi itu paling senang sama sholat. Wa qurratu aini fi sholat. Terus beliau ngendikan as-sholatu imaduddin. Terus beliau kalau muji sholat itu sundul langit. Sampai beliau kalau banyak masalah itu bilang ke Bilal, arifna ya Bilal, saya kasih istirahat. Itu maknanya mau sholat. Semuanya sholat. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin seorang raja yang ambisi jadi raja, kemudian yang dikampanyakan adalah orang supaya sholat? Tentu kalau Nabi seorang raja, beliau akan kampanye gimana? Narik upeti kayak apa, narik pajak kayak apa, biar Nabi kaya. Enggak. Nabi itu paling tersiksa kalau orang tidak sholat, tersiksa kalau orang tidak sujud. Loh, kalau beliau seorang raja, ngapain mengpopulerkan sholat? Maka makna sholat imaduddin adalah sholat itu tiang agama. Maknanya tiang agama, kamu akan tahu betul kalau dia seorang nabi. Karena apa? Yang diajarkan adalah sholat.
Lu coba untungnya apa bagi Nabi Muhammad ketika umat Islam sholat? Kan tidak ada untungnya sama sekali. Justru itu kelihatan kalau dakwah beliau itu dakwatul haq, mengajak kebenaran. Lho wong kok kampanyane kon sholat, mestinya nak kepengen sugih kan kon bayar pajak, upeti. Tapi enggak, Nabi itu ngajarkan apa? Orang supaya sholat. Dan ini diimplementasikan sama Raden Asnawi. Beliau ngarang pesolatan. Orang sealim itu yang dikarang pesolatan. Makanya saya tuh kagum. Saya saksinya banyak. Tanya murid-murid saya kalau beli pesolatan sak kerdus, saya kirim ke Korea, terus ke pedalaman-pedalaman. Karena saya butuh pesolatan, bahwa orientasi kita itu sholat. Sehingga wali-wali itu dulu, saya berkali-kali cerita kalau ngaji, wali-wali dulu itu kalau ditawarin Allah masuk surga itu tanyanya satu, ya Allah di surga ada sholat enggak? Kalau enggak ada saya enggak mau. Kalau sampean pasti enggak tanya gitu, pasti itu sudah ada. Sampean malah gini, enak bus warga ora usah sholat mesti gitu. Sudah, jadi sudah lama sekali nganggap sholat itu problem. Dan itu berat masuk surga kalau begitu terus, itu berat. Itu pertanyaannya gitu. Karena alam rohani kita, saya ulang lagi, alam rohani kita itu tidak kebayang kalau kita hanya nyuwun sewu nikmati secara seksual, secara biologis. Makanya ada ulama ditanya, kenapa sholat itu lebih indah ketimbang nikmatal wiqo misalnya, nikmatnya hubungan biologis. Jawabnya ulama itu gini, lucu, jawabannya sederhana. Nikmatnya kamu punya anak itu apa? Jawabnya ulama itu lucu. Kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Saya ulang lagi ya, kalau sakit dia sembuh, kalau hilang dia datang. Sekarang orang tua yang punya anak sakit koma di UGD atau di emergency, itu senangnya tuh mengalahkan kesenangan apa saja. Kira-kira orang yang berhubungan intim atau yang hubungan biologis dengan orang yang sedang anaknya sembuh dari koma, senangnya senang mana? Senang yang melihat anaknya sembuh dari koma. Senikmat apapun hubungan biologis, seneng anaknya yang hilang ketemu. Nah, kalau anak ketemu saja orang seseneng itu, apalagi kita di surga, ketemu zat yang lama kita sembah, yang lama kita rindukan, yang lama kita rindu, kemudian ketemu di surga, maka tidak ada artinya surga tanpa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang harus dijelaskan secara rohani. Akhirnya orang ngerti bahwa nikmat tertinggi di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau anak-anak muda mungkin protes, ya enggak, ya enak kumpul sama widadari gini-gini. Wah itu kan yang trauma bojone jelek gitu. Wah itu yang bojone jelek mesti kesusu masuk surga karena itu sudah jelek, cerewet, nggak mati-mati kan gitu. Terus dia ingin masuk surga mesti niate welek, mesti pikiran pertama itu kumpul widadari. Tapi ada ulama yang bikin analogi tadi, misalnya istri kamu cantik, kemudian anak kamu sakit, koma. Hubungan dengan istri sama dengar berita anak kamu sembuh, seneng mana? Seneng anak sembuh. Sama anak yang hilang, seneng mana? Anak yang hilang ketemu. Maka terus ulama bisa menjelaskan itu. Kalau orang ketemu anaknya seseneng itu, apalagi ini ketemu Tuhannya yang bertahun-tahun disembah, kemudian tidak pernah melihat. Di surga itu nanti kita melihat Allah Subhanahu. Makanya Allah begitu bangganya mempromosikan surga. Surga itu apa? Surga itu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, yaitu wajah-wajah berseri-seri dan melihat apa. Itu tanpa dijelaskan seperti ini Anda akan janggal, enaknya di mana? Tapi setelah dijelaskan detail gini oleh ulama, maka kita akan tahu an-ni'matul uzma sing enggak ada perbandingannya adalah nikmat masuk apa? Surga karena melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya jadi saya berkali-kali pokoknya minta sekali, hadil umat harus umat yang rasional, terutama dalam mengemban tauhid. Karena tauhid ini yang disebut kalimah. Sampai Allah mengistilahkan kepada Nabi Ibrahim itu wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibih. Kalimat tauhid adalah kalimat yang akan abadi di anak cucunya Nabi Ibrahim. Baik anak cucu yang karena gen mau anak cucu yang karena sebab, yaitu santri dengan kiai. Dan itu caranya gimana? Umat Islam jangan berhenti belajar mantek. Makanya di MGS, di Qudsiyah, di TBS semua pondok pasti ngajarkan mantek, di Bendan, ilmu logika. Itu tadi, kalau kamu tidak bisa menemukan tauhid dengan cara tadi, dengan cara al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis la budda min bukhtis,
paling tidak pakai ilmu yang dilakukan Rasulullah SAW. Itu masyhur itu. Saya sering cerita di mana-mana. Ada orang namanya Jubair bin Mut'im, Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Itu dulu dia kafir. Dia orang pinter sampai dipasrai jadi negosiator untuk mengurus tawanan perang Badar yang ditawan Rasulullah SAW. Ketika datang di Madinah, delalah pas maghrib, Nabi baca wattur wa kitabim mastur. Di antara ayat yang dibaca Nabi itu am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia sebanyak ini kemudian mereka diciptakan oleh ketiadaan. Min ghairi syai'in itu oleh ketiadaan. Masa alam raya yang wujud ini, alam raya yang punya eksistensi ini kemudian penciptanya adalah ketiadaan. Padahal wal adamu la yakhluqu wa la yu'assiru wa la kadza wa kadza. Tentu sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa dikatakan sebagai pencipta. Wong nggak ada, jadi faktor saja nggak mungkin apalagi jadi pencipta. Itu Nabi habis sholat langsung beliau sungkeman, ya Muhammad, saat ini juga saya iman. Karena logika yang dibangun ayat yang kamu baca itu menghabiskan semua logika saya. Intinya logika tauhid itu akan mengalahkan semua teori non tauhid. Itu yang disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran tauhid itu akan menghancurkan kekuatan apa saja. Fayadmaghuhu itu di tafsir Tobari disebut dorbatan tasujud dimah. Satu pukulan sing sampai menjadikan otak itu hancur. Lainnya disebut damagho, dimah itu maknanya otak. Maka kamu usah khawatir kalau Islam didiskusikan di Uni Soviet, didiskusikan di Kanada, didiskusikan di Korea, pasti kalimat tauhid akan mengalahkan kalimatul batil. Pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq. Tapi syaratnya kita harus kuat. Makanya saya ini senang sekali yang namanya ngaji itu, saya senang. Karena saya tadi bercita-cita ingin jadi dosen setelah mati. Karena di dunia sudah tidak jadi apa? Dosen. Saya ingin seperti Imam Amudi. Pertama ketemu Allah, beliau disuruh ngajar malaikat tentang ilmu apa? Matematika yang mengarah ke tauhid. Jadi diajarkan, kamu tahu angka 2, angka 3, angka 4 semuanya bersumber dari angka 1. Berarti semuanya berawal dari 1. Gak tahu setelah itu malaikatnya dites lagi apa enggak, tahu. Pokoknya pas itu malaikat ya paham semua. Oke. Kayak apa hebatnya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena akalnya kuat. Sehingga kita harus kuat. Sehingga kalimat yang benar disebut kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha. Nah, kalimat yang salah disebut kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Kalimat menjadi kalimat karena diucapkan, tapi tidak menunjuk hakikat. Kayak ini misalnya, ini tutup, ini putih, terus saya katakan hitam. Berarti saya mengatakan ini hitam sebagai kata-kata karena diucapkan, tapi tidak pernah menjadi hakikat karena hakikatnya ini putih. Itu hebatnya Quran. Makanya Quran kalau gue jelek orang kafir itu, gue jelek orang kafir itu sebut apa? Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Tapi untuk kalimat tauhid dikatakan apa? Yusabbitu walladzina amanu bil qaulif tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sebagian disebutkan wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kenapa kalimat tauhid itu kalimat yang abadi? Karena Allah sebagai Tuhan di dunia juga sebagai Tuhan di akhirat, dan selalu Tuhan pada masa yang tidak terbatas. Itu disebut wa ja'alaha kalimatam baqiyah. Kemudian umatnya Nabi mengganti kalimat yang gampang. Allah punya sifat baqa, punya sifat akhir. Maksudnya akhir itu la akhirah. Terus semuanya yang faham ya alhamdulillah, yang enggak faham dikon ngapal wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyat kudrat irada. Wes paham. Lah kok sing rada alim terus roh bedane iki sifat ma'ani iki maknawiyah. Cara Mu'tazilah ngene, cara ahli sunnah ngene. Wah itu sudah kejlimetan bocah. Sementing pokok wujud hitam. Nah, kenapa pertama yang disebut wujud? Karena yang membedakan kita dengan faham ateisme itu ya sifat wujud, yaitu mereka mengatakan alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Wah itu akal mana saja itu nggak bisa nerima, masa ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mentafsirkan mensarai hadis, salasun mangkunna fihi wajata halawatal iman. 3 hal ini kalau kamu faham maka menemukan manisnya iman. Manis itu enak.
Terus kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, saya masih ingat betul dalam sarahnya Fathul Bari, wa yusamma inda ahlil aql, misalnya al-iltizat al-aqli. Agama ini mengajarkan kenyamanan cara berpikir. Coba kalau sampean seorang doktor atau seorang profesor atau seorang pinter, kemudian kamu dipaksa mengimani bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan, itu bisa tidur gak? Oh, tidak bisa tidur. Sampean misalnya orang pinter, dididik di kampus atau dididik di pondok, alam ini yang wujud, yang menciptakan itu sesuatu yang tidak wujud, kamu bisa tidur gak kira-kira? Ini guru apa? Ini sarap ini. Mosok hadil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud diciptakan ketiadaan. Tapi agama ini membawa sesuatu yang menyenangkan untuk akal, yaitu hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Maujudat yang wujud ini diciptakan super maujud, yaitu oleh bahasa pondok disebut wajibul wujud. Kan terus seneng, wajar dong kalau sesuatu yang ada diciptakan oleh yang ada. Nah tentu ada pencipta, terus ada super, disebut wajibul wujud. Kan terus enak. Nah, itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani disebut wajadah halawatal iman. Sehingga kita tidak usah khawatir. Makanya saya itu termasuk orang yang nggak khawatir. Apapun rusaknya dunia ini, kacaunya dunia ini, akan kalah dengan kalimatut tauhid. Karena kalimat ini ketemu apa saja pasti menghancurkan. Yaitu disebut bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kalimat hak ini akan menabrak apa saja, dan yang ditabrak pasti hancur. Makanya sampai tidak usah khawatir misalnya ada negara ateis di Cina, di Korea, kita yakin asal yang diteliti itu agama Islam pasti menang. Nah yang susah kalau yang diteliti orang Islam, itu susah karena yang copet kadang-kadang ya umat. Apalagi di negara yang mayoritas muslim, nanti copetnya, premannya, koruptornya semuanya beragama Islam. Makanya kita hanya punya pilihan dua itu, umat Islam dan Islam yang kumat itu dok. Kalau tidak umat Islam ya Islam yang kumat. Tapi kalau kalimat tauhid itu kalimat yang aman, tak jamin 100%. Sehingga saya itu kalau ditanya profesor Pak Bah, kalau suatu saat Indonesia jadi negara yang sangat terbuka, kemudian ada sekolah perbandingan agama, menurut Anda prospek Islam gimana? Saya jawab, asal yang dikaji Islamnya bukan orangnya, pasti Islam tetap prospek. Asal yang dikaji apa? Islamnya, bukan orangnya. Kalau orangnya ya Masya Allah, ya itu tadi, kalau tidak umat Islam ya Islam yang umat. Ya ngoten mawon, pokoknya ini mungkin untuk barokah napa Raden Asnawi, untuk barokah ngaji kalimat tauhid. Terus sampean kudanan nih kula mboten sakake, tak anggap untuk rahmat ngoten mawon ya. Terus karena tadi di antara syaratnya tobat kata Imam Ghazali itu pernah kena air hujan langsung turun dari langit. Ya itu jelas itu di Ikhya itu, karena ahalul halal adalah alma an nazil minas sama. Halalnya barang paling halal adalah air yang pertama turun dari langit. Tapi kalau yang sudah lewat pecine sampean itu masalah itu. Kadang pecinya kan mek temane gasap macam-macam itu. Atau beli lewat nyentak orang tua, ya masalah lah. Tapi ya lebih baik yang pakai peci timbang yang enggak, lebih sopan gitu kan. Tapi yang enggak pakai peci ya enggak apa-apa, karena langsung kena apa? Hujan. Jadi pokoknya yang ingat-ingat ya, yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.